Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita mau ngewawancara kamu seputar perundungan yang ada di sekitar kamu atau yang kamu ketahui. Sebelumnya boleh tahu nggak nama kamu siapa? Nama saya Meisha Putri Mairza dari kelas 103. Iya. Oke nih sebelumnya yang mau ditanyain, apa kamu mengetahui adanya kasus perundungan di kelas kamu atau di lingkungan sekolah kamu belakangan ini? Kalau untuk sekarang sih gak ada ya Kak, soalnya kan waktu aku kelas 10 tuh gak ada, cuman waktu aku SMP ada kasus perundungan. Kalau boleh tahu itu bentuk perundungannya seperti apa ya? Terus bisa diceritain? Kalau gak salah tuh itu tuh kasus ngelabrak-labrak gitu. Jadi waktu aku SMP, aku punya teman. Nah teman aku nih suka banget ngomongin orang. Nah terus pernah suatu kejadian, si teman aku nih anggap aja si A, dia tuh ngomongin si B ke temennya. Jadi si B kan punya teman, nah si A ini ngomongin ke temennya si B, terus temennya si B ini ngelaporin ke si B nya ini. Nah terus karena si B gak terima dia diomongin, akhirnya si B itu dia nyamperin si A tapi secara rame-rame gitu. Jadi dia kayak ngelabrak gitu, kayak nanya kenapa dia ngomongin si B gitu. Terus kan di situ ada kejadian nyamperin rame-rame ya. Nah, terus itu tuh apa yang dilakuin si B ya? Si B ke si A saat dia bareng-bareng nyamperin si A ini. Itu tuh kejadiannya si B tuh nyamperin si A ke kelas aku saat kondisi kelasnya lagi rame. Jadi si B tuh kayak memperlakukan si A ini di depan banyak orang kan. Jadi kita ngeliatin. Nah terus di situ tuh mungkin si B tuh dia gak bisa mengontrol kendalinya ya, gak bisa mengontrol emosinya. Terus dia marahin si A sampai si A nya ini nangis. Terus akhirnya karena kita di situ ngeliatin, kita coba melerai mereka, nenangin mereka untuk jangan berantem gitu. Kalau mau selesain saja baik-baik. Terus solusinya sih kita nyuruh si A sama si B saling minta maaf sih Kak. Terus kita suruh mereka nenangin diri mereka, kita nyuruh mereka minta maaf. Akhirnya mereka mencoba untuk berbaikan dan yaudah akhirnya mereka baikan gitu. Kalau tadi si B nyamperin si A itu kan ada cekcok ya. Nah boleh diceritain nggak cekcoknya itu seperti apa? Jadi kan si A ini tuh ngomongin si B ke temennya si B. Dia tuh kayak ngejelek-jelekin gitu, bikin hoax gitulah. Nah pas temannya si B cepuin ke si B emosi kan. Si B emosi lalu dia langsung nyamperin si A ke kelas aku. Si A ini teman kelas aku ya. Nah si B tuh awalnya kayak nanya mana si A ada gak, terus kita nunjukkan si A, terus si B langsung nyamperin si A, terus dia langsung marah-marah. Dia nanya kejelasan kenapa si A tuh ngomongin dia terus ngejelek-jelekin, pokoknya kayak nyebar-nyebar hoax gitu lah. Terus si A nih dia tuh kayak ngeles-ngeles gitu, kayak enggak kok gue nggak ngomongin lu. Nah karena si A ini bohong, akhirnya si B tuh makin marah gitu, dia makin emosinya makin meluap dan akhirnya tuh ngata-ngatain si B pakai bahasa kasar. Nah si A ini tuh akhirnya sakit hati karena dikata-katain, dia sampai nangis. Jadi si A ini salah karena dia ngejelek-jelekin si A. Si B. Si A ini salah karena dia ngejelek-jelekin si B, terus dia bikin berita gak benar. Si B juga salah karena cara dia apa ya? Menegurnya ya. Cara dia menegur si A tuh dengan cara mempermalukan di depan banyak orang. Jadi menurut aku mereka berdua sama-sama salah sih. Oke, dari cerita tersebut, gimana pendapat Meisha kalau misalnya kejadian seperti itu terjadi lagi di SMA sekarang? Pendapat aku sih ya Kak, kalau misalnya diskriminasi tersebut terjadi lagi, itu tuh sebaiknya jangan melabrak. Karena kan kita juga posisinya sudah SMA ya Kak, kita sudah lebih dewasa, harusnya tuh kita bisa menyelesaikan dengan tenang dan bisa dibicarakan baik-baik dulu. Kalau memang situasinya sudah keterlaluan, lebih baik tuh kita minta bantuan ke guru atau BK, pokoknya orang yang lebih dewasa untuk jadi penengah. Terus menurut aku kalau misalkan kita ngeliat orang dirundung tuh, kita tuh jangan cuman ngeliatin doang. Kalau misalnya kita takut untuk negurnya, lebih baik kita lapor lagi ke BK atau orang yang lebih dewasa. Jadi intinya tuh kita memerlukan bantuan orang yang lebih dewasa. Oke, makasih ya Meisha buat ceritanya. Maaf ya mengganggu waktunya.
Iya kak, nggak ngeganggu kok waktunya. Ya, sekian, terima kasih.